Lembaga Keimigrasian Indonesia mempunyai sejarah yang panjang. Pertumbuhannya seiring dengan perjalanan perjuangan bangsa Indonesia mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia. Lembaga Keimigrasian Indonesia secara utuh dimiliki oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 26 Januari 1950, yaitu saat Dinas Imigrasi bentukan pemerintah kolonial Hindia Belanda diserahkan kepada pemerintah Indonesia. Serah terima kewenangan berlangsung di Jalan Tengku Umar nomor 1 Jakarta. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Mr. H. Yusuf Adiwinata selaku Kepala Jawatan Imigrasi yang baru. Pada saat itulah Mr. H. Yusuf Adiwinata menjadi putra Indonesia pertama yang memimpin Jawatan Imigrasi Indonesia. Sebagai wujud rasa nasionalisme yang menggelora, pada masa kepemimpinan Mr. H. Yusuf Adiwinata inilah dicanangkan moto Bumi Pura Wira Wibawa, yang artinya pengawal atau penjaga pintu gerbang negara RI yang penuh wibawa. Moto tersebut dipertahankan hingga saat ini. Lembaga Keimigrasian Indonesia sebagai pintu gerbang pertama keluar masuknya orang ke wilayah Indonesia mempunyai andil penting untuk turut serta menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah Indonesia. Kedudukan Keimigrasian Indonesia begitu penting dan dominan sebagai institusi pertama yang menentukan arah mobilitas manusia dari seluruh penjuru dunia dengan keanekaragaman kepentingannya yang masuk dan berada di wilayah Indonesia. Dengan kata lain, imigrasi Indonesia harus sikap dan tanggap dalam menetapkan kebijakannya yang selaras dengan perkembangan aspek lainnya dalam rangka memberikan pelayanan, penegakan hukum, dan keamanan negara, serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Lonjakan perjalanan orang yang keluar atau masuk ke wilayah Indonesia tentu membutuhkan sistem manajemen yang semakin handal dan akurat. Tugas keimigrasian saat ini semakin berat, seiring dengan semakin maraknya masalah terorisme, pelarian para pelaku tindak pidana ke luar negeri, dan heterogenitas maksud dan tujuan kedatangan dan keberadaan warga negara asing di wilayah Indonesia. Untuk mengatasi dinamika lingkungan strategis yang bergerak semakin cepat, Direktorat Jenderal Imigrasi segera mengantisipasi dengan menyempurnakan berbagai peraturan perundang-undangan maupun pengembangan sarana prasarana. Hal ini dibuktikan dengan mengganti Undang-Undang Keimigrasian lama dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Imigrasi dari masa ke masa juga mengalami perubahan. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI telah ditetapkan tugas Direktorat Jenderal Imigrasi adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang keimigrasian. Tugas dan fungsi keimigrasian di daerah dilakukan oleh Divisi Keimigrasian, Kantor Imigrasi, dan Rumah Detensi Imigrasi yang secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, sedangkan secara teknis operasional bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Imigrasi. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Dit Alam Pasal 4 Ayat 5 ditetapkan bahwa Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi merupakan unit pelaksanaan teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi. Seiring dengan perkembangan wilayah administrasi pemerintah daerah dan meningkatnya beban tugas dan fungsi keimigrasian, jumlah unit satuan kerja keimigrasian juga mengalami pengembangan. Pengembangan tersebut menuntut penambahan jumlah pegawai baru. Pada bulan Juli 2012, tercatat jumlah pegawai imigrasi di seluruh Indonesia mencapai 6.931 orang. Sebagian besar melakukan kegiatan di bidang pelayanan publik, sedangkan untuk penegakan hukum dan keamanan seperti pengawasan dan intelijen keimigrasian masih kurang. Untuk mengatasi keterbatasan SDM ini, Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan orang asing.
seperti Polri, TNI, baik Angkatan Darat, Laut, Bakor Kamla, dan Udara, Perhubungan Laut, Kementerian Tenaga Kerja, BIN, BNN, dan instansi terkait lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga teknis keimigrasian yang profesional, pada tahun 1962 telah dibentuk Akademi Imigrasi. Namun, Akademi Imigrasi ini hanya sempat meluluskan 3 angkatan karena dihentikan pada tahun 1975. Kemudian, pada tahun 2000, Akademi Imigrasi dihidupkan kembali dan telah meluluskan 10 angkatan, yaitu angkatan ke-4 sampai dengan angkatan ke-13. Pada saat Akademi Imigrasi sempat terhenti pada tahun 1975, Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan pendidikan teknis keimigrasian dengan harapan kualitas SDM keimigrasian dapat lebih ditingkatkan, sehingga kualitas kinerja tugas dan fungsi khususnya di bidang pelayanan semakin meningkat. Pentingnya pendidikan dan latihan dalam merintis karir di bidang keimigrasian kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Pasal 140 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, mengamanatkan bahwa untuk menjadi pejabat imigrasi adalah melalui pendidikan khusus keimigrasian, dan syarat untuk mengikuti pendidikan khusus keimigrasian, pesertanya harus telah lulus jenjang pendidikan sarjana. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pejabat dan pegawai imigrasi, diselenggarakan juga diklat teknis berupa pendidikan PPNS, diklat intelijen, diklat di luar negeri, serta diklat penjenjangan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, hadapilah tantangan dan godaan penghambanya. Pelaksanaan fungsi pelayanan. Beban kerja yang semakin meningkat dan kebutuhan akan akurasi data mendorong Direktorat Jenderal Imigrasi segera menerapkan sistem komputerisasi di bidang keimigrasian. Pada awal tahun 1978, untuk pertama kalinya dibangunlah sistem komputerisasi di Direktorat Jenderal Imigrasi. Serangkaian pencapaian telah tercatat, khususnya di bidang pembangunan yang berbasis sistem aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelayanan keimigrasian, berupa pembangunan sistem informasi manajemen keimigrasian atau SIMKIM. Sistem ini pertama kali dibangun pada tahun 2007 dan terus dikembangkan sampai dengan saat ini. Masyarakat secara luas dapat menikmati terselenggaranya SIMKIM ini melalui sistem e-office, sistem penerbitan dokumen perjalanan Republik Indonesia, penerapan e-pasport, penerapan kartu izin tinggal terbatas, dan kartu izin tinggal tetap elektronik, sistem AutoGate keimigrasian. Untuk peningkatan pelayanan publik, Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan penyederhanaan birokrasi, antara lain, sejak tanggal 4 Januari 2012, warga negara Indonesia yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia tidak diwajibkan lagi mengisi embarkasi atau debarkasi KAR. Bagi pemohon penggantian paspor yang diterbitkan sejak bulan September 2008, cukup melampirkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan paspor lama. Sejak tanggal 25 Januari 2012 telah dilaksanakan penggunaan sistem AutoGate untuk warga negara Indonesia pemegang paspor elektronik, dan selanjutnya di akhir tahun 2012 telah dikembangkan juga bagi pemegang paspor non-elektronik. Sistem AutoGate tersebut baru dilaksanakan di tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Di awal tahun 2013, sedang dilakukan uji coba proses penerbitan paspor selesai 1 hari kerja dengan sistem kuota di kantor imigrasi Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Selanjutnya, untuk mengimplementasikan rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, ditetapkan beberapa tonggak kemudahan bagi masyarakat, di antaranya penyediaan informasi mengenai persyaratan, tarif, prosedur, dan waktu penyelesaian paspor. 115 kantor imigrasi telah melaksanakan penerbitan paspor paling lama 4 hari kerja setelah foto dan wawancara. Indonesia siap melaksanakan tugas pengamanan negara.
penegakan hukum berbakti pada masyarakat. Sistem berbasis teknologi informasi yang dilaksanakan tidak hanya untuk mendukung pelayanan keimigrasian, namun juga untuk mendukung pengawasan keimigrasian. Misalnya seperti Ancient Checkal System sebagai aplikasi pencegahan dan penangkalan, dan People Movement System sebagai aplikasi manajemen pencatatan perlintasan yang telah ada sejak tahun 2007 dan telah diimplementasikan pada tahun 2009 di 5 kantor imigrasi melalui tempat pemeriksaan imigrasi utama di Indonesia, yaitu di TPI Juanda Surabaya, TPI Ngurah Rai Bali, TPI Soekarno-Hatta Jakarta, TPI Polonia Medan, dan TPI Batam Center. Menghambat jalannya pembangunan, mengabdi dengan tulus dan suci demi kejayaan Indonesia. Perkembangan berikutnya guna mendukung tugas operasional pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi baik bandara maupun pelabuhan laut internasional. Pada tahun 2010, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerapkan sistem perlintasan keimigrasian atau Border Control Management pada 44 tempat pemeriksaan imigrasi. Sistem perlintasan ini merupakan sistem manajemen perlintasan yang telah mengintegrasikan sistem Visa on Arrival atau VOA dan sistem keimigrasian lainnya sehingga tercipta keterpaduan sistem yang diimplementasikan di kantor imigrasi dengan sistem yang diimplementasikan di tempat pemeriksaan imigrasi. Selain itu, capaian kinerja lainnya adalah pembangunan sistem penyidikan dan penindakan keimigrasian, pembangunan sistem penanganan deteni, penerapan paspor elektronik, penerapan kartu izin tinggal terbatas dan kartu izin tinggal tetap elektronik, pembangunan disaster recovery center. Dengan terintegrasikannya sistem berbasis IT ini, maka imigrasi dapat melakukan tugas penyidikan, penindakan keimigrasian, dan penanganan deteni dengan cepat dan tepat. Pelaksanaan fungsi keamanan. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada warga negara Indonesia dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri. Sementara pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada warga negara asing adalah melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa, melakukan pengawasan keimigrasian, operasi intelijen keimigrasian, dan melakukan pencegahan atau penangkalan. Tindakan pencegahan selama kurun waktu 2008-2012 cenderung menurun, sementara tindakan penangkalan cenderung meningkat. Penurunan angka tindakan pencegahan berkaitan semakin meningkatnya koordinasi antar aparat keamanan, sementara meningkatnya tindakan penangkalan berkaitan semakin membaiknya sistem pengawasan. Di bidang penegakan hukum, kinerja imigrasi semakin meningkat, termasuk mengamankan para pencari suaka yang melintas ataupun terdampar di wilayah Indonesia. Mereka biasanya tidak dibekali dokumen perjalanan yang sah. Jumlah para pelanggar wilayah atau imigran ilegal yang ditampung di rumah detensi imigran selama kurun waktu 2008-2012 terus mengalami peningkatan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi imigrasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menjalin kerjasama dengan berbagai negara seperti Belanda, Selandia Baru, Singapura, Australia, Republik Korea, dan Amerika Serikat. Bentuk kerjasama yang paling banyak dilakukan adalah pendidikan akademik, pendidikan dan latihan singkat, seminar, konferensi dan dukungan peralatan. Sementara kerjasama dengan lembaga internasional antara lain UNHCR, IOM, UNODC, TETO, APEC, dan ASEAN.